Jumpa lagi di Persona. Perpodcastan selalu dah. Jari lu. Jari gue. Menjarimu. Ada Selamat gunanya juga. malam. Angga udah bisa opening Asik. kemarin. Hari ini Lupa lagi. itu adalah yang paling horor untuk Angga hari ini. Traktir. Traktir, lupa lagi. Lupa lagi. Baru Selasa diomongin. Tadi udah di-cut. Ini Ada malah cerita apa nih hari ini kita nih? Hari ini apa nih? bacain lagi dari listener. Dari siapa beneran sih? ya? Ya kebetulan ada yang DM lagi nih ya. Iya. Beneran ya? Dari Ada siapa yang Dari @konita Eka. beneran ya? Konita. Beneran ya? Beneran. Beneran ya, ada yang ternyata Beneran. ada yang participate ya. Ya Iya. ampun. Alhamdulillah loh. Iya. Ih, Ini Horor dari ya. kemarin loh. @konita Eka tuh mengirimkan sebuah cerita. Jadi ceritanya tuh waktu ini kacamataku ganggu banget sih. Ya lu copot aja sih. Ribet banget. Susah usia. Iya. Iya, gue copot tuh. Kayaknya kita Jadi- berempat bisa jadi kuartet kacamata nih. Kacamata semua ya. Bener, kacamata semua. Jadi ini kejadiannya itu tahun 2015. Udah lama ya? Iya. Waktu itu dia tuh kerja di salah satu kantor di daerah Jakarta Pusat. Belum pandemik tuh ya. Iya. Coba Gigi Feby, lu bunyi tuh. Dari tadi Iya. klutak lutuk. coba Feby mulai screening daerah Jakarta Pusat. Ya Ya, Allah. udah sampai. Tadi lu baca deh. Oh, iya. Ya, jadi waktu itu dia sebenarnya gini, kantor dia tuh termasuk gedung tua. Salah satu gedung tua di Jakarta Pusat. Jadi kejadiannya ini waktu itu dia tuh masih jadi anak baru. Biasa dah kalau anak Probation baru, ya, anak probation. baru kan suka diseniori kan. Ada Ada- bahasa lo di sini. Iya iya diseniori gitu loh. Maksudnya dia tuh terseniorkan gitu kan. Terjuniorkan. Terjuniorkan. Dia Ospek, terjuniorkan. Ada ospek. Nah, jadi sering dikasih kerjaan banyak lah. Ya, tambahan kerjaan. Tambahan kerjaan sampai dia tuh harus lembur. Tambahan lembur ini. Iya, tapi lemburnya semalam-semalam nggak berhari-hari. Tuh cewek. Ya kalau berhari-hari dia nggak pulang dong. Oh iya benar juga Iya. sih. Itu kalau Iya, cewek kan ya? Kalau dari namanya Sih harusnya sih cewek. @konita Eka. Karena Konita. Iya. Tapi udah lembur malam ya? Dia tuh sampai lembur lembur malam di lah ya. kantor tuh berarti banyak kerjaan yang dikasih, namanya dia junior mau nggak mau kan harus Ya betul. ngerjain kan. Terus Nah, by the way, di divisi dia tuh apa namanya, dia yang masih sendiri, yang lain tuh udah berkeluarga. Oh single. Oh. Kayak gue gitu. Dia ya. masih jomblo. Makanya dialah yang akhirnya ketempuan buat lembur terus. Tapi sekarang single nggak ya? coba Sekarang Konita. Kayaknya sih udah enggak ya, udah Coba lima- Konita. Kalau 7 tahun ini yang lalu. 2015 mungkin udah triple kayaknya sekarang. Coba tolong di Konita ya. Di Iya. DM lagi ya, ada yang Aku nanya nanya. nih ya. Coba Konita bisa komen di DM IG kita atau komen di YouTube ya, komen di YouTube. Ya, Konita, apakah dirimu sudah Available? single, Ah, double, triple, Triple. apa kuartet? Ya, jadi Banyak banget kuartet. diinfoin aja ke kita ya nanti ya. Nah, di kantornya dia itu, dia tuh ruangannya kebetulan tusuk sate. Jadi tusuk sate itu maksudnya di kantor dia tuh ada resepsionis gitu. Nah, resepsionis sama arah pintu masuk dia tuh langsung ketemu meja gitu. Nah, jadi pintunya dia tuh satu arah sama pintu masuk dari resepsionis. Jadi dia kelihatan dari seluruh Nah, arah nih ya. Jadi berarti kayak posisi meja gue dong ya. Emang Kalau gue agak nyamping sih, Oh, agak iya. nyamping. Satu arah jadi meja Buka, kelihatan gitu. iya, buka pintu resepsionis langsung ke mejanya di kubikalnya dia. Ya kan, posisi Ada belakang gitu dong. Posisi pintu masuk ada di sebelah kanan ruangan dia. Posisi dia kerja. Ruangan kepala divisi ada di belakang dia. Nah, pas dia lagi lembur, dia tuh ngerasa kalau di ruangan kadifnya itu ada orang tinggi, gede, hitam gitu. ini jam berapa nih kira-kira nih? Lembur tuh jam Kalau berapa lembur loh? berarti
Jam 5 sekitar pagi gitu. Ah, Jam kalau di sini 10. sih Enggak ya. Kan di atas jam 5 udah lembur. ya berarti Kan jam 6 kejadiannya dia bilang jam tadi. 6. Mana? Ya. Dia yang pegang Iya. bacaannya. Nah, akhirnya gini, dia lanjut aja kerja. Gua lanjut ngerjain kerjaan gue. Oh, masa bodoh deh. Iya, tapi kok lama-lama dia tuh ngerasa dari ruangan itu kayak ada yang ngeliatin. Dia coba cuek aja tuh, dia kerja kayak biasa gitu kan. Tiba-tiba dia dengar kayak ada suara pulpen jatuh. Pletuk. Keyboard juga ada bunyi. Keyboard. Iya, cereng Oh, gitu. Nggak gitu dong. Piano. Nggak gitu dong. Kedengereng Benar. gitu. Jadi keyboardnya tuh sama dia ditaruh di bawah bangku gitu. Jadi pas dia injek kreng gitu. Yang ada pecah. Kreng gitu. Yang ada pecah tuh keyboard. Gak keyboard komputer. Ketik-ketik gitu. Iya, jadi kayak itu kayak ada yang ngetik gitu di ruangan. Sibuk lah ya gitu istilahnya. Nah, dia baru kalau itu tuh sekitar udah jam 9 malam. Dimana security tuh biasanya udah mulai patroli tuh. Udah muter-muter tuh. Tiap lantai tuh. security mulai patroli. Hmm. Dia izin sama security, baru dia lanjut kerja. Jadi berarti tuh kondisinya udah jam 9 malam tuh, karena udah jamnya security patroli tuh. Udah sepi. Ini Sepi. posisi dia di ruangan dia ada siapa nih, Dam nih? Gak ada Nggak ada siapa. orang, Dia sendiri nih ya. Dia Dia sendirian. Udah Gua sendiri. baca tahu. Dan itu di lantai 6. Wah, gue lupa bilang dia Lantai ruang 6 deh. di lantainya itu di lantai 6. Ya, jari Iya gue kan? lagi. Terus dia lagi dia lanjutin kerjaan, makin lama makin aneh itu perasaan Udah merinding deh. sampai tiba-tiba gue ngerasa ada yang ngeliatin katanya. Oh, diperhatiin. Makin ngeliatin, makin perhatiin. So sweet deh. Yang masalahnya gini, dia lihat ke arah luar, di luar itu ada yang lewat, tapi cuma kelihatan kepala sama kakinya aja. Berarti Badannya nggak tengahnya kelihatan ya, tengahnya kosong. tuh blur Blur. gitu. Blur kayak stiker-stiker Ya, gitu ya, loh. ya. Ah, Males banget gak sih? dia lihat tuh ada yang lewat. Pas dia negesin, Kita jongkokin. yang terlihat itu sosok hitam besar. Hitam gede. Iya, hitam tinggi besar ke arah ruangan. Tapi Untungnya dia nggak disamperin ya. ini nyamperin. Iya nyamperin tapi dia belok kan. Iya. Nyamperin ke ruangan dia sampai pintu, dia belok ke divisi sebelah. Nah, kan. Kelihatan jelas banget. Jadi nggak berhenti ya? Sosok tinggi gede. Apa Sekali itu? lagi dia Apa itu pastikan. jalurnya ya, Pep? Terusin dulu. Iya. Kita bahas. Udah nyampe nih. Gue berarti. curiga sih itu jalurnya ya, bukan ini. Habisin Nah. dulu. Kita bahas. Panjang bahas ini. Iya. Nah, di sini Gua ngantuk lagi. masalahnya gini, di sini dia coba mastiin bahwa memang cuma dia doang di lantai itu. Gak ada orang lagi pokoknya. Sampai akhirnya dia lihat-lihat lagi ke ruangan-ruangan yang lain, mastiin kalau memang benar cuma dia yang ada di ruangan itu sendiri. Mungkin security gitu lewat enggak ya? Nah, masalahnya kejadiannya itu enggak terjadi pada saat itu doang. Oh. Tapi sampai setiap malam. beberapa hari dia lembur lagi, pas udah mau pulang, ruangan udah sepi, udah gelap. Tiba-tiba dia dengar suara perempuan nangis. Sampai akhirnya dia baca-baca, dia ngaji, nangisnya malah tambah kenceng. Berubah jadi ketawa. Besoknya dia ceritain sama seniornya, si seniornya itu bilang ada perempuan yang bunuh diri di lantai 8 katanya. Dan dia sih masih belum tahu sampai saat ini apakah sosok itu benar-benar sosok Si yang orang itu sosok perempuan yang ada di lantai 8 itu. Itu cerita dari Konita. serem juga ya kalau lagi lembur Gua- gitu ya. Dengernya merinding juga loh, karena gue di kantor kan ada Dedek Dini kan di kantor. Tapi kan Dede Dini lo nggak se ekstrem itu. Bagus namanya ya. Paling Iya, kita di kalau- kantor manggilnya Dedek Dini. Itu kalau Karena dibilang anak-anak. Jakarta Pusat pusat tadi kan. Iya, Itu emang kawasan sih. bilang kawasan gini. Jakarta. Kalau dibilang tuh masih banyak yang gedung yang agak tua-tua lah, gedung lama. Iya, yang masih dipakai. Itu kan gue pernah di Jakarta Pusat dulu tuh gawe.
di Salemba Oh, kan. berarti pantesan ya yang di daerah kota itu namanya kota tua ya. Tua karenanya. Emang Kan gedung itu tua. isinya gedung tua juga tuh. Itu Jakarta Barat. Oh, beda ya. Jauh. Beda ya. Tapi emang bener loh, Jakarta Pusat tuh masih banyak yang namanya gedung-gedung yang tua ya istilahnya. Itu masih banyak gitu. Iya, iya, iya. Apalagi kalau ceritaan sama si siapa tadi? Konita. Konita. Iya. Konita ini kalau dibilang emang dibilang gedung lama ya lama lah. Tahun-tahun 80-an 70-an lah. Gedung itu Nah, emang posisi dia itu ya tusuk sate. jalur. Oh. Artinya begini. jalur memang- patrolinya si Mas itu. Sering ada yang banyak kejadian lewat di situ. Nah, kalau dibilang yang cewek nangis, yang bunuh diri, memang ada satu yang bunuh diri situ. Tapi udah lama banget. Ya, jangan banyak-banyak, Pep. Ya, Satu aja udah serem. Ini Satu aja ini udah. satu aja udah begitu. Iya, gimana banyak. Gimana? Makanya gue Ntar dia jadi bikin komunitas di situ. Kalau itu yang bunuh diri banyak, ngapain orang masih pada kerja di situ? Iya bener kan. Gua rasa udah ditutup tempatnya, Pep. ya bunuh diri itu kan nggak cuma di situ istilahnya gitu loh. Iya. Bisa juga di luar mampir di situ. Oh, emang ada Gitu kan. kemungkinan begitu ya? Komunitas. Iya. Bahaya juga ya kalau sampai ada komunitas bunuh diri massal ya. Nggak kebayang gua. Zaman sekarang banyak kan komunitas gitu kan. Nggak kebayang Enggak, gua. tapi memang yang di gedung itu kayak ada transisi ya, jalur kayak pembuka apa sih, Undang-undang pelintasan dasar. gitu loh. Oh, gua kira pembuka undang-undang dasar. 45. Iya, dia kelewat gitu loh. Memang kalau dibilang yang hitam itu ya semacam kayak genderuwo ya. Itu Mas Wowo ya? Ya. Bukan kayaknya deh. Soalnya bentuknya nih kalau dibilang Bayangan hitam. bayangan hitam itu banyak jenisnya kan. Iya, Gitu tapi loh. kalau kata gue sih Tapi bukan ini Mas bukan Wowo. Wowo. Bukan ya? Bukan. Bukan kayak Wowo. Apakah itu residu energi? Itu yang gue bilang tadi kayak lewat gitu. Jadi mungkin kayak semasa jin gitu kan. Mm-mm. Nah, dia lewat di situ. Cuma kebetulan istilahnya. jalur situ. Iya, makanya tadi gue bilang itu kayaknya Memang jalurnya dia deh. gitu loh. Bukan Ya, kalau kayak gang aja gitu, iya, kayak gang-gang kayak sempit. gangnya dia Berarti, gitu. berarti penampakan yang ada di situ memang bukan untuk menggoda atau ngeganggu. Di sana ya? sih kalau dibilang menggoda cuma beberapa deh. Nggak, yang di gedung kejadiannya itu. si Yang kejadian. Kalau Ya, dia kayak- ngelihat itu dia hanya transisi lewat. Ya, kalau yang itu Oh, lihat transisi Tapi lewat. kalau dia yang diganggu sampai ada suara keyboard, ada suara Nah, nangis, itu iya. memang Jahil. ada yang di situ. Tapi kan dia Gitu ngerasa ini dia diliatin gitu loh. Ya sama yang lewat itu kan. Mm-mm. Iya. Mungkin kan Mungkin- dia nggak cuma lewat doang. Ya nengok dikit gitu. Ah, iya. gitu. Kayak gini deh, lu kalau lu lagi Iya. jalan ya, nih jalan kalau lu ngelihatnya arah ke depan kan lu kayak diliatin nggak? Iya. Jadi perasaan dia kalau Jadi dibilang. perasaan gitu. kayak dilihat. Itu kan Kalau- yang suara keyboard tadi juga kan tik tak tik tik tak tik Nah, gitu tak, ya. tik, tik, tak, yang ada drumnya. Iya, karena ada keyboard yang ada drum otomatisnya itu. Makanya dia denger suara keyboard. Tapi emang kalau vape kantor itu kalau udah malam beda banget loh. Kalau udah malam. Enggak di mana-mana kok. Iya, Mau betul. di gedung yang baru kayak. Nggak usah yang di tua. kantor. Tempat gue juga ada istilahnya kota malam. Di Terus mana? maghrib. Lu mah jangan Ya, nakutin ini dong. lagi satu. Ini ngomong Kan gua belum ke situ. Ya kan di kantor gua beda di atasnya, gua di bawah. Ya Iya. tetap aja kan gua lewat. tapi Oh. Ya, tapi emang makam. benar sih di kantor gua Iya, aja emang. sering sampai sekarang pun masih suka kejadian gitu loh yang karena kalau di tempat gue itu kan biasanya ruang meeting itu kan selalu gelap kan. Ya, iya. Selalu gelap dan kita biasanya Kan saving suka cost cuy. iya kan dan kita biasanya suka pakai itu buat sholat Oh. zuhur, sholat asar tuh maghrib aja kadang-kadang Hmm. sholat di ruang meeting. Ya itu sih nggak masalah, masih aman. Bukan masalahnya bukan itu, justru setiap kali kita mau sholat gitu kan ya, kadang kita suka nengok dulu kan, oh ada orang, padahal nggak ada orang di situ. Nah. Jadi mereka tuh kalau di tempat gue lebih sering menyerupai, Iya, dia gitu. Kita lihat nih, menggantikan oh seseorang. si Angga lagi sholat gitu kan, nah kita duduk, lah udah sholat, enggak orang gue belum sholat, itu yang di ruang meeting siapa? Gitu. Udin. Iya, ternyata itu sih. Angga 2. Kita lupa kalau dia kembar. Ya, Itu sih emang kalau dibilang kalau yang sekarang kejadian ini ya di lantai 6
Memang kalau dibilang banyak yang jahil ya enggak gitu ya. Cuman memang transisi di sana itu emang sering kayak gitu. Karena emang pelintasan. kalau Perlintasannya itu dibilang. ya. Ya. Nah, kalau dibilang yang dia struktur posisinya segala macam, mungkin kalau menurut Feng Shui itu nggak bagus. Tusuk sate itu. Heeh. Gitu loh. Karena kebanyakan kayak gitu tuh kayak apa ya? Auranya itu aura menarik gitu loh. Menarik yang Iya, gaib-gaib tambah segala macem. tambah lagi itu area perlintasannya mereka gitu Nah, ya. itu Iya. masalahnya. Soalnya kalau memang dia jahil, dia nggak akan berbelok, pasti dia akan masuk langsung ke dalam. Langsung ketemu orangnya Iya, gitu ya, iya. langsung Bakalan diamprokin Oh, gitu. iya. Kan lu udah ngeliat gue nih sekalian gitu. Karena gini, tahu gua ya, kalau dia berperkantoran nama resepsionis itu pasti belakang tertutup gitu loh. Ya, Itu sebenarnya wajib menurut Feng Shui. Jadi istilahnya orang masuk langsung resepsionis, Jadi nggak dia tahu nggak kelihatan dalamannya. dalamnya gitu loh. ya Itu menjaga kayak juga kayak istilahnya. rumah juga kan begitu kan, nggak boleh plong langsung Nggak ke boleh dalam plong gitu gitu loh. kan. Emang kalau Feng Shui seperti itu, Hmm. emang bahayain juga. Makanya kalau kejadian kayak begini, dia sering lembur istilahnya. Iya. Kalau batas sampai maghrib aja, udah mereka pasti ada. Oh, tapi itu berarti nggak cuma akan dialami sama si Konita ini dong ya? Ya mungkin kalau ada yang mungkin lembur ya, juga. karena itu Ya jalur gue rasa perlintasan security ya. pun tahu masalah itu tahu. Kalau security sih kayaknya pasti, Iya. karena Ya, mereka karena patroli biasa. kan. Iya, Iya. betul. Lewat. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Biasa gitu Kalau ada yang kan. nyaut ya udah biasa. Iya. Gue kalau misalkan patroli assalamualaikum, waalaikumsalam, gue turun. Aman dan aman. Aman aja pokoknya. Gue takut. Udah ada yang jaga. Gitu. Udah aman pokoknya ya. Iya, udah nggak perlu kita itu yang jaga, udah yang jaga, udah aman. Tapi emang gak enak sih kalau lembur sendirian. Gue kadang kalau lembur nih sendirian nih di kantor nih, Ah. gue pasti nyetel hands gede gitu loh. Buat gue nggak ganggu konsentrasi gitu kan. Biar, wah dengerin musik gitu loh. Tapi kalau lu buka sendirian aja, udah tuh suara AC. Iya. Gitu kan. Jadi Parno ya. Iya. Parno sendiri gua kalau Ras sendirian. macem-macem Gua gitu waktu kan. itu jam 8:30 di kantor gua, di Hmm. lantai 3. Hmm. Gua ke kamar mandi, ya kan. Cuci tangan, habis kencing, cuci tangan. Cebok. Gua bilang, apaan? Cuci tangan sendirian gue itu. Hmm. Ah, itu gua tahu pengharum. Pengharum ruangan yang otomatis. Oh gitu, aku nggak tahu. Lagi di locker bunyi kan. Wah, bom melati gue bilang. Wah, apa nih melati ini bunyi. Wah, ini nih. Kenapa harus melatih sih? Bom Jasmine melati loh. Dia kan serem aja. keren namanya Jasmine. Udah ada satu-satu wangi lagi kan. Akhirnya sampai gue beres kelar kan, gue keluar kan, temen gue masuk. Awas lo, gue melati. Tayo. Serius, diciumain diri gue. Emang tuh mengganggu kadang-kadang tuh spray kayak begitu tuh. Tapi kalau dia kerjanya di Jeko bau roti sih. Gue beda. Aman itu aman. Lu nggak ada cerita apa? Jeko Lu mah nggak ada kayak gitu-gitu kan udah panggil. Ah, iya, bau roti jadi. Daripada gue pom bensin lo. Lu ada cerita nggak? Di Kalau gue sih kantor. gue nggak ada cerita, cuman teman-teman gue. Udah deh kejadian waktu Mana itu? minggu kemarin nih. Iya, cerita enggak ini dia. di kantor dia Di katanya kantor ada kejadian. lagi. Kantor. Di kantor, Beda. tapi bukan Suka gue. so tahu nih. Tahu nih udah datang telat ya. Kok masih bukti deh itu? Kebetulan teman-teman gue cerita, jadi kan kantor bukan gue lo kan, ya? kantor gue tuh 3 lantai. Dia tuh Kos-kosan gue di lantai 1 Ish, cepet banget ya Ini kalau ini di kos-kosan kantor ya. yang sekarang ini. Yang kemarin terakhir ini. terakhir, kantor Yang terakhir kemarin ya? terakhir. Oh. Karena kan udah enggak ya. Iya, iya, iya. Pokoknya dia di lantai 2 tuh. Kebetulan posisi dia emang katanya ceritanya sih dia besokannya baru cerita. Karena kan Oh. orang-orang udah pada nggak ada dong. Hmm. Besok paginya baru dicerita pas masuk kantor. Gila loh dia bilang, gue semalam itu ya emang tinggal sendirian kan dia di lantai 2. Asik aja pertama sih awal-awal asik. Oh enggak, asik. kantor lo itu ada yang ninggalin. Di lantai 2 itu maksudnya lembur atau Dia emang- lembur. Oh, lembur. Tapi emang ada penjaganya juga yang ninggalin di situ. Cuman Oh. biasanya dia di luar. Oke. Kalau udah sepi baru dia ke dalam. Dia lagi kerjaan asik. Nah dia ngedenger di meja temen yang satu lagi tuh keyboardnya tuh ngetik sendiri. Sama ada suara mouse tek 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 tek. Di tek-tek kali. Sama yang paling nakutin lagi lampu. Lampu itu kan
bukan satu saklar ya, ada beberapa saklar lampunya. Oh, bukan yang satu saklar nyala semua gitu. Enggak. Kalau Satu-satu. di situ Masing-masing. ada berapa saklar gitu. Boros dong. Ada yang mati, cetek, mati. Putus. Enggak, tapi bunyi. Saklarnya dimatiin Saklarnya. gitu ya. Dimatiin gitu. Iya. Cetek. Ada yang bunyi gitu, udah. Setelah itu udah habis pas awalnya pas keyboard cuman bunyi, mouse, dia masih slow aja. Bodo amat lah. Dia cuma bilang jangan iseng. Tapi pas lampu mati dia kabur. Ya dia bilang jangan iseng ya Iya. udah sekalian aja katanya. Dia udah gak bilang apa-apa lagi. Sambil udah. kesel tuh, jangan iseng kan gua bilang. Gua takut nih jadinya. Kan dibilang Udah, jangan iseng. Iseng. Dia manggil lah yang suka tidur di situ. Udah biasa kata yang penjaganya situ. Pasti Ya kalau kata Gua yang pun itu kalau mah gitu. kalau tidur tiap malam itu udah pasti ada suara yang ketawa, ada yang nangis. kayak rame gitu. Gitu, Ya. iya namanya yang penjaga tuh bapak tua namanya Pak Charlie. Wis, Oh. keren amat Pak Iya. Charlie. Oh, Terus berarti padahal kelahiran umur- setiap kali ada penampakan saya udah tahu pasti kamu. Dia nyanyi. Dia udah tahu kan. Charlie. Saya tahu yang Iya. nampak katanya kan. Oh, kamu. Emang serem kalau udah di Oh. atas jam 6 emang serem. Iya. Ya katanya emang Tapi waktunya bapak sih. itu kuat juga ya. Dia udah awal-awal dia biasa enggak dia bilang. awal-awal enggak. Cuma Biasa. lu bayangin nggak kalau suara keyboardnya tuh yang bunyi tuh keyboardnya yang gini yang oh gitu. Yang keyboard anak kecil itu loh. Tau Ya. nggak lu? Itu bukan keyboard namanya. Bukan keyboard dong. Ah, Itu anak itu anak yang gambarnya babi, bunyinya kok mungkin ya. juga lu. Ini Enggak, kan tapi- satpamnya wah anjing kok ada Gitu suara babi di sini. Tapi kalau setiap perkantoran itu pasti ada yang kayak gitu loh. Ibaratnya yang mainin keyboard lah, yang Iya. printer bunyi lah, Iya. pokoknya yang iseng lah seperti itu. Memang mobilitas mereka seperti itu gitu loh. Karena satu perkantoran kan kalau udah malam ya ada orang kan. Iya, Tuh. iya. Orang lembur pun juga jarang yang lembur gitu loh. Kalau dia nggak mepet Hmm. banget buat urgent kerjaan Gua mereka, aja kan. beberapa kali kalau misalkan ada barang gua ketinggalan di kantor, itu jam-jam 7, jam 8. Kalau memang nggak ada security yang mau nganterin, gua tuh udah langkah tegap maju jalan. Iya. Serem Gua buka- kantornya dia. Karena kan gua bawa kunci kan. Buka pintu, nyalain lampu, cetek, terang dulu semua. Meja gua di ujung, ya kan. Gua nggak udah nengok kanan kiri, pasang headset, set, ambil barang, matiin lampu, nggak nengok belakang itu gua udah. Tungguin tuh. Ya mungkin dia berharap gitu ya. Ada yang di kantornya dia tuh, Iya. yang cewek ngenenteng kepalanya. Itu Ada nggak? Udah nemu belum? belum kesana gua. Ada tuh di Coba ke di sana. depan liftnya dia. Coba ke sana sekarang kita tunggu. Gua ya. Janganlah. Itu emang kantornya dia nggak usah malam Dari ya. mana? Safety Daerah itu, mana? safety itu nggak berani ke kantor gua. Dari mana? Sini deket kita. Gua ke situ pertama kali. Udah Sep, lo naik aja ke ruangan gua, anjing dalam hati gua ya. Tapi enggak, Oke. tapi bener karena ruangan kantor gua itu dulunya bekas museum. Itu bukan museum. Museum kan, bukan mesum kan. Enggak, bukan museum barang-barang dipajangin dilihat Hmm. orang ya, tapi kayak gudang artnya Iya. kampus di situ. Iya paham. Wah. Jadi isinya tuh lukisan, patung-patung gitu. Sampai ruangan itu artefak lama mereka. bukan artefak lama, karya seni anak-anak kampus ditaruhnya di situ, makanya dibilangnya museum. Nah, sampai itu kita mau pakai kantor, baru dipindahin barangnya. Tempat gua lah, direnovasi sewa tempat jadi gua aja lah. jadi kantor. Aman. Di situ aja. Dekat ya dekat rumah. Dekat di situ. Tapi emang bener, gue pengalaman pertama kali itu kalau sekarang sih gue udah pindah lantai. Dulu kan gue di basement. Ya nggak usah di basement, yang tempat lo yang sekarang juga Iya. ampun. Kayak Cuman gua- sebenarnya gua- yang bikin serem itu apa sih? Kalau di kantor udah sendirian gitu malam-malam tuh. Di suasananya lah. Yang pasti. pertama sih biasanya lebih ke suges kita dulu. Biasanya kita akan Manusianya keganggu aja sama sih. sugesnya kita sendiri. Heeh. Gitu loh, karena namanya kondisi sepi, tinggal mau ruangan lo terang sendiri pun Bener. kan ruangan lain gelap.
Apalagi suasana dingin gitu ya. Iya kan? Nah, AC. AC enggak, kan. karena terbiasa otak kita tuh ngelihat ngerekam sesuatu tuh yang gini, wah pasti bakal begini nih. Iya. Udah ngapal gitu loh. Iya. Makanya kayak gitu kejadiannya. Cuma kalau yang gua pernah dikasih tahu sama security di sana, kalau lo dengar suara nangis, suara ketawa, ya diemin, cuekin aja, tapi lo jangan pasang headset. Takutnya dia ngambek. Iya kan lagi. Lo pasang headset. Bodoh amat ini. Akhirnya kan dia muncul ntar ya kan. Woi, lu dengerin gua gak sih? Bukan didengerin. Orang gua lagi nangis ya katanya. Gimana? Justru kalau ada suara nangis itu gue tuh lebih khawatir sebenarnya. Gue khawatir nggak bisa bikin dia ketawa lagi. As. Kalau dia ketawa kan senang gitu kan. Lu ikutan bahagia lo ya jadinya ya. Nggak perlu susah-susah lagi Iya. menghibur dia ya. Nangin. Kalau dia lagi nangis, cup gitu. Tapi di mana? Kan di bawah palanya. Oh iya ya. Serem banget lo itu. Gue dibilang gimana ya? Ya biar begini gue juga tetap masih takut ya. Cuma yang gue lihat karena spontan, Feb. Enggak, itu emang bekas. Jadi yang dia ini itu memang ada pernah penjagalan dulu. Oh gitu. Oh Gitu. Iya. Nah, kawasan Kalau yang balik lagi si Konita itu kan ada suara cewek juga tuh. Itu ada hubungannya sama yang dibilang bunuh diri itu nggak? kalau dibilang Kan yang bunuh diri dirinya di lantai 8 itu kan? 9. 8. 8. 8 gue yang baca. 8. 9-nya jam 9 itu. Enggak, kalau bang gini, kalau memang benar. itu yang si ceweknya bekas bunuh diri, iya sebenarnya. Jadi yang nangis itu benar dia. Gitu. Emang dia bunuh dirinya emang sedih bener sih. Iya Jadi namanya istilahnya- bunuh diri sedih dong. Ya Feb. enggak, makanya kan nangis dianya. Iya. Gitu. Nangis karena kan karena dia terbunuh oleh Iya, dirinya sendiri. jadi sampai Enggak, orang bunuh diri itu dia akan mengulang lagi, repeat lagi kejadian dia mau Gitu. bunuh diri loh. mereka nggak bisa Oh. kemana-mana, bro. Bukan bisa kemana-mana, Itu. justru makanya lu Jangan jangan bunuh sampai diri. bunuh diri. Tuh, Karena dengerin. bunuh diri Oh, jadi itu dah. Anjing nggak jadi deh. jadi ya Allah. Bangke. Karena akan Gue aja nggak bisa. apanya? Bunuh diri. Ini Febio gagal mulu. Gagal mulu dia Gagal mau bunuh gua. diri. Iya. Lu Bego emang lu, Feb. tolol ya. Bunuh diri aja gagal. Tapi Apa sih memang kebisaan lo? bunuh diri itu ini kita keluar agak dari topik ya. Maksudnya bunuh diri itu lu akan merasakan mobil laki gue. Merasakan hal yang Ngerasain itu hal lagi. itu lagi. Kalau lu gantung diri ya lu akan repeat hal itu lagi ya, repeat itu Iya, lagi, sakitnya repeat itu akan lagi, sakitnya berasa akan terus terulang gitu ya. lagi. Jadi gini, kalau bunuh diri, terus mati kesantet gitu ya, terus mati yang gak wajar lah istilahnya. Nah, nanti nih mereka ini bakal dikumpulin dalam satu tempat gelap gitu loh. Oh. Jadi sampai kita ini sampai kiamat, Oh. baru mereka bakal dipertanyakan, istilah seperti itu. Heeh. Jadi kalau saat ini dia belum ini ya masih di situ aja. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia Nggak akan bisa. melakukan jejaknya dia nih sebelum dia meninggal. Iya, dia akan rekaman jalan terakhirnya lagi. dia itu Rekaman gitu dia ya. terakhir begitu. Dia akan kenapa dia nangis? Karena dia melakukan itu terus, melakukan itu lagi. Jadi yang tadinya dia pikir gue meninggal selesai, ternyata enggak. Jadi itu yang dibilang nggak diterima bumi gitu. Nah kali. itu mungkin ya. Iya. Kalau Jadi sih di kamar mandi dia nih kan, kalau nggak salah ada kotak yang perempuan nih. Ya, Itu yang pojok, yang sering dia di situ. di lantai 8 itu. Jadi ada kamar mandi itu kan. Oh, kejadiannya di kamar mandi itu kan. Iya di kamar mandi dia. Oh. Tapi si Konita ini bisa sampai denger itu karena dia Ya kan ibaratnya terundang mobilitas gitu dia kan kali pasti ya. bakal turun naik istilahnya gitu. pas kebenaran frekuensinya lagi Nah, cocok gitu ya. pas Sama si gitu. Koni. Iya. Alah Koni. ya. Sebenarnya sih kalau dibilang ya dia sih mau curhat gitu istilahnya. Oh. Apa yang terjadi? Bisa nggak kalau yang kayak gitu-gitu tuh kita dengerin curhatnya? Bisa kalau lo mau. masukin ke ini mediator? Oh. Gua nggak mau. Tapi belum tentu benar dong apa yang disampaikan dia kan.
tergantung yang masuk. Nah, Oh, itu makanya gue bilang iya, iya. apapun yang keluar Gitu. dari mulutnya mereka kita nggak bisa percaya karena 1 menit 1 detik berbicara 1 detik kemudian dia bisa berubah. Oh. Karena lain gitu loh frekuensinya. Iya, Tuh. iya, 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 iya. Masalah nih, sekalipun gue tarik ke sana ke sini, ya yang Dari sana ke sini. gitu ya. Kesana kesini gimana Kan sih? jauh tuh Ah. istilahnya. Nggak Belum tahu. tentu yang nyampe dia. Nah, Apalagi frekuensi daerah sini itu tahun diri. Nggak bisa nggak lo tarik, lo masukin ke angga, tapi udah jangan diapa-apain. Kita pulang begini terus dong dia keriting gitu. jadi kita ngobrol aja Ah. biasa, dia mah biarin aja. Gak bener ya. Udah dimasukin didiemin aja. Gak apa-apa, nggak bantu-bantu bulan tahu. Jadi ntar dianya udah nih gini doang. Aku nggak diajak ngomong. Kebentaran doang. Udah gini doang. Pas charging. Fine katanya. tapi paling Udah sedih gini lo kasihan doang. lo sebenarnya apalagi kalau yang nabrakin diri ke kereta gitu ya. Aduh, Iya. Itu bunuh dirinya dia ngapain tuh, Feb? Dia gantung diri atau apa gitu? Apa Kalau sih? lihat. Dia kalau dilihat nih badan tuh Seset-seset gitu. sekejur tubuhnya itu emang darah semua. Misalnya Hmm. emang kayak sesetan sih kayaknya. Seset Oh, apa sih? jadi Nadi. berarti gini dong ya. Sebenarnya yang mengganggu itu bukan si sosok bayangan hitam itu ya. Enggak, Bukan. kalau sosok kambing itu hanya mobilitas mereka Iya. jalur gitu loh. Iya, cuma kebetulan itu jalur mereka Ah, lalu lalang Iya. gitu Iya. ya. Makanya gue bilang tadi yang kan. mengganggu itu malah si cewek itu yang sejatinya Iya, karena emang ngeganggu udah gitu di ya. gedung itu. sebenarnya mereka nggak niatnya nggak ngeganggu, cuma emang kebetulan Iya, kedengeran. emang dia gitu. tiap hari rutinitasnya nangis aja Iya, gitu. Nangis, tawa, nangis, tawa. nangis, tawa, gitu aja terus. Kebetulan didengar sama si Enggak, wanita lagi ini. pula mereka ini kan belum apa sih istilahnya kayak kalau orang nih unek-unek nih nggak keluar gimana sih Ya, Ya, gitu loh. Dia harus ke siapa ngomong gitu kan. nyari temen sebenarnya. Nyari temen ngobrol. Yang denger siapa? Gitu. Ya sekarang tinggal beraninya aja gitu loh. Berani nggak lu ngomong gitu istilahnya. Gue mau Iya, nggak? iya, Lo mau iya. Tapi nggak kabur. semua orang, nggak Iya, semua gue orang, kabur gue. nggak semua orang sensitif kayak si wanita ini kali Iya. ya. Nggak perlu orang Tapi sensitif. mungkin pun itu bukan karena dia sensitif kan? Nggak Karena perlu emang orang pas sensitif. lagi pas Pas aja. aja, pas. Jadi- apa jadi karena dia nggak emang lagi perlu- udah takut gitu? Suasana tuh mendukung satu. Ah, Suasana, terus kan nggak ada kegiatan yang kayak tadi gue bilang sugesti. ah. Kayaknya kejadiannya sama kayak yang cerita kita kemarin itu. Kondisinya, waktunya lagi pas. Pas, Pas. betul. Gitu. Jadi bukan karena dia lebih sensitif atau apa, tapi emang lagi semuanya lagi pas aja gitu ya. Iya. Iya. Jadi semua orang itu bisa merasakan karena penyenam indera kan. Indra Lesmana, Iya. Indra Subekta. Indra Jadi Biro, istilahnya mereka Iya. merasakan gitu istilahnya. Jadi nggak perlu kita sensitif dengan hal itu enggak. Semuanya bisa gitu. Tapi kalau pas suasana pas, ya pasti bakal dapet. Iya. Gitu. Emang Ih, apa tuh? Apa tuh? Ah, enggak. Ini Tuyul. Ini kaki kanan udah mulai berat nih kayaknya. ada Semutan nggak taunya. kebanyakan makan. Ya gue takutnya gitu nih. Blackpink. Iya, makanya tuh kalau dibilang horor ya horor gitu loh. Iya, berarti gedungnya itu sendiri apa namanya? Oh, Hah? Apaan sih? Enggak, gedungnya itu sendiri apakah emang seangker itu atau cuma si cewek itu enggak, aja? itu kayaknya kalau gue bilang pengaruh dari tata letak ya. Tata letak di kantornya. Oh, bukan masalah Jadi gedungnya. auranya itu gampang sensitif untuk hal-hal seperti itu. Kalau dilihat mah Oh. gedungnya nggak masalah. Gedungnya nggak masalah. ya. Tapi tata letaknya. Karena Ya. gampang ngundang kayaknya. Oh, berarti yang harusnya si bayangan itu nggak lewat situ, jadi lewat situ. Ya. Jadi mobilitasnya mereka ini karena auranya ini gampang Ngundang gitu ya. disusupin gitu Ah. kan. Bisa jadi kayak gitu. Oh, termasuk si cewek bundir itu tadi ya. Bisa jadi. Iya. Karena emang kalau dibilang gini loh. Kalau orang apa sih istilahnya tata letak tempat segala macam kan udah biasa aja gitu kan. Iya. Tapi itu pengaruhi loh. Pengaruhi Iya, dari iya, misalnya iya. auranya kantor itu gimana. Ya kan? Iya. Itu tuh berpengaruh. Iya, iya, iya. Feng shui-nya kan ada gitu. Ya terlepas dari
sisi teknis dan praktikalnya ya gitu ya. Iya tuh terjadi. Oh, kayak teman gue gitu. tuh suka ada yang manggil-manggil namanya gitu, tapi samar-samar gitu. Siapa? Temen gue, temen kantor Sumar. gue. Itu bukannya itu ya kayak guna-guna gitu ya kalau sampai ada yang manggil nama gitu ya. Enggak, Bukan ya? enggak. Dia Nah, sambil lagi enggak kerja ngaruh gitu ya. sih. Emang dia kalau dia Guni-guni. suka jam 7 jam enggak belum terlalu malam, baru jam 7 itu gitu. Bininya kali miss call, ringtone-nya Enggak, begitu. ini perempuan kebetulan. Oh, lakinya. Lakinya. Laki dari Iya. belakang dari arah kamar mandi. Gue pengen deh, gue bikin ringtone gitu ah. Apa tuh? Hidup. Pas handphone bunyi gitu. Hidup. Belakangnya Kayaknya bagus tuh ringtone handphone begitu. Susah nama gue kalau dipanggil. Enggak enak. Aku di bawah Ketakutan sendiri. angkat telepon.